Shalom, Ibu Bapak Saudara Jemaat GKI Klasi Solo. Jumpa kembali dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami kembali meluangkan waktu kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar, mengerti, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ibu bapak saudara, satu ketika saya diberikan satu pot anggrek yang masih sangat kecil. Mungkin kira-kira baru ada 2 pucuk daun. Senang sekali rasanya membayangkan saya bisa merawat pohon itu, anggrek itu sampai ia tumbuh besar dan kemudian berbunga sangat cantik. Tapi kenyataannya, seminggu kemudian anggrek tersebut mati. Marah, kecewa, sedih, dan juga bingung mewarnai perasaan saya. Wong saya yakin kok, saya percaya bahwa saya sudah menjaga dan merawat anggrek ini dengan penuh kasih sayang, dengan baik dan benar. Lalu kemudian orang tua saya datang mengatakan bahwa cara saya merawat anggrek ini salah. Anggrek yang sangat rentan terhadap cuaca dan takaran air, ternyata saya taruh di tempat yang sangat lembab dan kemudian saya berikan air yang sangat banyak dan cukup sering. Akibatnya, anggrek ini tidak berbunga. Bahkan sebaliknya, anggrek malah mati. Jemaat GKI Klasi Solo, nats bacaan kita pada hari ini berbicara soal perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi hitam adalah biji yang paling kecil yang ada di Israel pada saat itu. Biji sesawi di sini bukan seperti sayur mayur, seperti sawi atau cesim yang kita kenal di Indonesia, Ibu Bapak. Tetapi biji sesawi ini bisa tumbuh apabila ditanam dan ia akan menjadi sebuah pohon yang sangat besar, tinggi dengan ranting-ranting yang kuat sekitar 3,7 meter. Sehingga benar dikatakan bahwa ia mampu menjadi rumah bagi para burung. Hal kerajaan sorga sebanding dengan biji sesawi. Yesus ingin menunjukkan bahwa biji sesawi yang sangat kecil, yang seringkali diabaikan, tidak dianggap atau bahkan diremehkan, jika ditanam, ia bisa tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan kuat. Sama halnya seperti kerajaan Allah yang juga akan membuat banyak orang terkejut dari hal-hal kecil. Tetapi pertanyaannya, bagaimana sesuatu yang kecil dapat berubah menjadi
hal yang sangat besar, menakjubkan, dan kuat. Kira-kira bagaimana caranya? Ya, benar. Yang terpenting adalah perawatan dalam proses pertumbuhannya. Harus benar, juga harus tepat. Hadirnya suasana kerajaan Allah seperti keadilan, kebenaran, kedamaian, dan cinta kasih, ini sama seperti biji sesawi yang tadi. Tergantung dari bagaimana proses perawatannya dan bagaimana proses pertumbuhannya. Jika dilakukan dengan benar, maka dapat berubah dan menjadi berkat. Tetapi jika salah, maka tidak akan menjadi apa-apa, atau bahkan bisa mati. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya proses pertumbuhan itu. Usaha manusia dan kesadaran untuk terus melibatkan Tuhan di dalam proses itu sangatlah penting. Ibu bapak saudara yang terkasih, ingat bahwa Yesus hadir dan hidup dengan kesederhanaannya. Ia banyak memilih orang-orang kecil tanpa kuasa, tanpa harta, dan tanpa pengaruh yang besar. Bayangkan betapa Yesus menunjukkan bahwa hal-hal hebat bisa berasal dari hal yang kecil dan sederhana. Asalkan mau ditanam, mau berproses, mau percaya bersama dengan Allah. Sebagai contoh, iman adalah sebuah potensi yang jika kita terus-menerus latih dengan disiplin rohani, maka akan menjadi sumber kekuatan. Satu talenta kecil yang ditekuni dengan konsisten dan dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang menakjubkan, yang luar biasa hebatnya. Termasuk setiap orang yang terdiskriminasi. Anak, perempuan, ataupun orang-orang yang seringkali kita tidak pandang. Rangkulah mereka dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara, agar mereka dapat merdeka, merasakan kerajaan Allah, suasananya, dan mereka dapat berekspresi, menunjukkan diri mereka. Ibu bapak saudara yang terkasih, dimulai dari hal kecil, teruslah bertumbuh dan berkarya. Jangan pernah meragukan hal-hal kecil yang sederhana. Ingatlah bahwa yang terpenting bukan titik pijaknya, bukan awalannya atau bukan asalnya, tetapi bagaimana proses pertumbuhannya dan hasil akhirnya yang terus diupayakan dengan melibatkan Allah di dalamnya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, firman-Mu pada hari ini menyadarkan kami untuk kami tidak menyepelekan atau kami menghiraukan hal-hal kecil dan sederhana yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu besar, kuasa-Mu kuat dan ajaib, dapat mengubah seluruh upaya kecil, dapat mengubah hal-hal kecil menjadi lebih hebat, menjadi lebih besar. Asalkan kami mau berproses, asal kami mau melibatkan Engkau dalam setiap proses pertumbuhan kami. Bantu kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat terus menghasilkan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, bahkan dari hal-hal kecil. Bantu kami agar kami dapat berbuah bagi sesama kami, menjadi pohon yang rindang, menjadi berkat bagi sesama kami, agar sesama kami dapat merasakan buah, dapat merasakan teduhnya pohon yang sudah, benih yang sudah kami tanam. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap untuk melaksanakan bekerja, berkarya dalam sehari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.